dengan kekuasaan. Saya kira itu emang gambaran. Saya kira ini PR kita ke depan. Saya kira PR kita ke depan juga PR bagi ya komunitas Tionghoa juga. Ini suatu tantangan ke depan. Bagaimana kita juga ya untuk berbuat lebih baik. Saya kira ke depan. Saya kira. Esther? Saya kira seandainya Anggo terbukti bersalah pun itu bukan dilakukan karena etnisnya. Tidak ada hubungannya antara apa yang diperbuat seseorang dengan etnisnya apa. Ya, persoalannya bukan rasialisme di sini. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana semua orang, siapapun dia yang melakukan tindak pidana harus disidik dan diproses secara hukum. Oke. Mana Rudi? Ya, saya sepakat dengan pernyataan Esther ya bahwa tidak bisa lagi bahwa ini selalu orang Tionghoa, selalu orang Tionghoa. Di setiap suku ada yang baik, ada yang tidak. Karena manusianya sendiri, gitu. Manusianya sendiri. Kalau memang dasar sudah jelek, ya jelek. Ya, jadi nggak bisa dipukul rata. Ya. Tapi kebanyakan yang kita dengar justru orang Tionghoa yang justru melakukan korupsi ya, seperti Eddie Tansil, Lim Siu Long. Terlibat segala macam. Banyak yang terlibat yang mereka bawa. itu dekat dengan kekuasaan. Aha. Itu yang jadi sorot. Okay. Tapi banyak yang pengusaha sukses yang hidup tetap tidak bersentuhan dengan penguasa, nggak apa-apa bayar pajak dengan tertib. Tapi image dari rakyat Indonesia adalah kebanyakan orang Tionghoa begitu secara bisnis. Ya nggak bisa lah, karena ada juga suku lain yang ini kan. Sistem memang. Mau dikorbankan ke siapa? Sistem ekonomi kitanya emang juga itu. Makanya yang saya bilang rantai ekonomi itu. Jadi emang ekonomi ini ya rente gitu, kayak gitu. Ini saya kira emang itu harus pembenahan sistem juga. Patut dicurigai ya kalau pertanyaan-pertanyaan selalu diarahkan ke sana. Media manapun kalau langsung pertanyakan, oh ini Tionghoa, ada apa? Artinya ada hal yang khusus kan, sengaja diarahkan, oh ini Tionghoa. Bukan, masalahnya bukan itu. Bukan masalah Tionghoa, bukan Tionghoa, masalahnya ada tersangka pelaku tindak pidana. Dan ada beragam etnis yang terlibat di situ. Dan ya saya kira kita jangan terlalu, kadang saya sih juga nggak terlalu parno, takutnya kita ini terlalu parno ya. Untuk itu saya kira ya kita serahkan ke proses hukum lah ya, ke proses hukum untuk ya tidak ada soal ini. Hanya ada dua etnis sebenarnya yang di sini sebenarnya kasus ini, etnis koruptor atau tidak koruptor gitu. Sebenarnya itu. Oke. Ada lagi kesan-kesan apa yang kira-kira? Ini adalah perubahan sistem ya. Kita sudah terbiasa untuk memainkan sebuah peran. Tionghoa itu selama Orde Baru diberikan peran tertentu, yaitu sebagai pengusaha saja. Ini saja sudah melawan hukum alam. Tidak mungkin sebuah kelompok itu semuanya pengusaha. Pasti ada yang ingin menjadi penyanyi, menjadi lawyer, menjadi ini dan situ. Itu kan hukum alam. Tapi karena yang lain praktis katakanlah ditutup, terpaksa orang menjadi pengusaha. Kalau menjadi pengusaha kan artinya mau cari untung kan. Apakah kita harus heran kalau nanti menjadi pengusaha dia bertambah kaya, sudah itu bisa beli mobil, bisa beli rumah banyak dan sebagainya, dengan duit itu dia bisa membeli keamanan. Tapi yang saya dengar adalah pengusaha orang Tionghoa suka memakai itu uang untuk sogok orang pemerintah supaya mungkin dipercepat atau mendapat tender atau apa. Ya, kalau ada penjual tidak ada pembelinya, bisa nggak? Pak Jody mungkin juga perlu jelas ya bedanya antara pemerasan dan penyuapan. Ada banyak kasus yang saya lihat sebetulnya pemerasan yang terjadi. Jadi pengusaha mau mendapatkan izin yang sudah, katakan semua proses sudah dia penuhi, tapi izin tidak dikeluarkan kalau tidak mengeluarkan sejumlah uang. Ini bukan penyogokan, bukan penyuapan menurut saya, ini pemerasan. Dan ini yang banyak terjadi, itu perlu diluruskan.
beda antara Apakah itu pemerasan terutama terhadap masyarakat Tionghoa di sini atau juga Semua. suku-suku lain Semua. juga kena? semua sama. Kemarin karena kasus KPK itu diperdengarkan demikian, itu ada rekan-rekan dari komunitas Bali dan masyarakat Hindu itu juga menyatakan dukungan kepada KPK gitu. Tentunya saya pikir apa yang dilakukan rekan-rekan dari Bali itu sama halnya dengan kita semua di sini, bahwa kita sebagai warga negara yang kebetulan Tionghoa menginginkan lembaga institusi yang lebih bersih, lebih profesional, lebih transparan, lebih baik tentunya. Itu wajib saya pikir hukumnya Presiden saat ini untuk melaksanakan amanat rakyat yang juga merupakan amanat reformasi 98, yaitu memberantas korupsi, anti KKN. Itu yang sampai sekarang udah 10 tahun kita belum tunggu hasilnya. Dan makanya saya pikir saat ini ya SBY sudah menjadikan pemberantasan korupsi menjadi prioritas program kerja dia. Itu ya cukup baik, tapi kita tunggu bagaimana hasilnya, saya pikir. Oke. Ada yang lain, kesan-kesan apa yang lain? Atau Oh iya, itu ya itu makanya pengacara dan staf di KPK itu juga sebenarnya juga ada rekan-rekan dari Tionghoa yang membantu KPK untuk menangkap para koruptor gitu, dan memang mereka juga bekerja secara profesional tentunya kan untuk Indonesia tentunya supaya lebih baik. jadi banyak berbagai suku Iya, KPK. di KPK salah satunya Alexander Lai. Ya, dia salah satu tim dari KPK. Tim pembela. Iya. Dia bukan dia tim pembela. Bukan pembela. Bukan kerja di KPK. Iya, iya. Tim pembela. Oke, baik. Terima kasih untuk memberi opini dalam hal KPK yang sekarang lagi hot di news di Indonesia. Selamat malam. Selamat malam.